yang mungkin lagi ramai dibahas ya, dan paling banyak dipakai sekarang. Salah satu model namanya Agile, kalau nyebutnya dalam bahasa Inggris Agile Development. Apa itu dan bagaimana, contoh-contohnya itu seperti apa, kita akan bahas hari ini. Apa itu Agile? Dia berarti bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada ya. Itu secara terminologi, secara bahasa, termasuk juga efektif dalam respon perubahan. Minggu kemarin kita mengenal metode waterfall dan lain-lain. Itu metode yang sudah lama, sudah jarang digunakan. Yang terbaru ya Agile ini, karena tadi bersifat ringan, cepat, dan bergerak, bebas bergerak, dan waspada. Komunikasi yang efektif ke semua stakeholder atau orang-orang yang berhubungan di perancangan perangkat lunak tersebut ya. Ini ada gambaran bagaimana agility and the cost of change. Development cost, development schedule process. Yang garis horizontal ini pengembangan, jadwal pengembangan ya, proses jadwal progres jadwal pengembangan. Yang ke atas biaya pengembangan. Nah, dengan menggunakan maksudnya dengan menggunakan agile proses ini, biayanya bisa ditekan lebih murah dibandingkan dengan konvensional software proses, yaitu model pengembangan proses perangkat lunak yang konvensional. Nah, apa itu proses agile? Penjelasannya, definisinya. Nah, yang pertama, kebutuhan software sulit diprediksi. Biasanya kalau kita membuat software atau perangkat lunak, dari awal perancangan sampai pembuatan, proses implementasi, pengujian itu biasanya akan berubah-berubah terus sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk kebutuhan customer juga tiap hari, tiap minggu mungkin berubah. Yang kedua, desain dan pembangunan sering tumpang tindih. Sulit diperkirakan seberapa jauh desain yang diperlukan sebelum pembangunan. Jadi kadang memang desain dan perancangan itu nggak bisa direncanakan sebelum ada pembangunan terlebih dahulu, yaitu proses development. Yang ketiga, analisis, desain, konstruksi, dan testing tidak dapat diperkirakan seperti yang diinginkan. Jadi kalau dalam metode waterfall kan ada proses analisis, desain, konstruksi, dan testing. Padahal proses-proses ini itu nggak bisa diperkirakan, bisa berubah-berubah terus. Menunggu proses development dan pekerjaan pembuatan perangkat lunak itu terus selesai. Prinsip agility, 12 prinsip agility, ini ada 12. Yang pertama yaitu tujuannya, prinsip atau tujuan. Kepuasan customer itu yang paling utama. Tujuannya untuk menghasilkan produk lebih awal dan terus menerus. Maksudnya ada perubahan terus menerus, konsep increment. Yang kedua, menerima perubahan. Maksudnya menerima perubahan kebutuhan sekalipun di akhir pengembangan. Yaitu sekalipun di akhir pengembangan ada perubahan, tetap dilakukan perubahan.
Yang 3, penyerahan hasil produk atau software dalam hitungan waktu 2 minggu sampai 2 bulan. Salah satu keuntungan dengan agile development ini, kita bisa langsung lihat produk jadinya itu paling cepat 2 minggu sampai 2 bulan ya. Nah, dalam proses ini juga saling bekerja sama tiap tim itu tiap hari. Jadi tiap hari itu ada meeting, ada evaluasi apa yang harus dikerjakan. Karena memang metode agility itu seperti itu. Yang kelima, membangun proyek di lingkungan orang-orang yang bermotivasi tinggi, saling mendukung serta dapat dipercaya untuk menyelesaikan proyek. Itu prinsipnya. Yang keenam, komunikasi dengan face-to-face adalah komunikasi yang efektif. Maksudnya di sini adalah meetingnya. Jadi dalam proses development dengan metode agile ini, tiap hari ada menyediakan waktu 15 menit mungkin untuk meeting tiap orang. Nggak harus face to face, bisa jarak jauh, tapi tetap dilakukan meeting tiap hari. Yang ketujuh, software yang berfungsi dengan sesuai kebutuhan adalah ukuran utama. Yang kedelapan, dukungan yang stabil dari sponsor, pembangun, dan pengguna diperlukan untuk menjaga perkembangan yang berkesinambungan. Yang kesembilan, perhatian kepada kehebatan teknis dan desain yang bagus meningkatkan sifat agile. Jadi enggak dilihat dari penggunaan atau aplikasi yang jadi, tapi secara teknis dan desain juga diperhatikan. Menggunakan prinsip kesederhanaan, arsitek atau kebutuhan dan desain yang bagus muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Jadi kalau tim itu diserahkan untuk mengerjakan sesuai dengan keinginannya, akan menghasilkan kebutuhan desain yang bagus daripada ditentukan atau diarah-arahkan. Tim melakukan evaluasi secara periodik untuk lebih efektif ke depannya. Ini salah satu yang kita bahas tadi, yaitu tiap tim dalam agile development itu melakukan evaluasi terus-menerus. Itu adalah 12 prinsip agility atau agile development. Termasuk juga faktor humanisme atau faktor manusia. Dalam tim harus memenuhi beberapa faktor ya. Yang pertama, kompetensi yang utama, keterampilan dalam membangun dan pengetahuan tentang proses membangun, itu hal yang penting. Yang kedua adalah fokus, sama-sama memiliki fokus sekalipun peran dalam timnya berbeda. Jadi fokusnya tetap pada pengembangan proyek perangkat lunak. Yang ketiga, faktor kolaborasi, kerjasama dengan customer, anggota tim, dan manajer harus terjalin dengan baik ya. Kemampuan ambil keputusan, tim pembangun memiliki otonomi dalam mengambil keputusan terkait teknis dan proyek. Yang kelima, kemampuan fuzzy problem solving, yaitu mampu menyelesaikan masalah yang penting untuk dipecahkan segera atau nanti. Yang keenam, saling percaya dan hormat, ya saling mendukung intinya, dan rasa saling percaya dan menghargai satu sama lain. Yang ketujuh, manajemen tim. Tim mengatur diri untuk menyelesaikan proyek, tim menjadikan dirinya untuk menghasilkan hasil pekerjaannya masing-masing. Jadi tiap tim itu punya proyek atau schedule masing-masing harus dikerjakan. Nah, agile development itu gambaran utama atau gambaran umumnya ya. Di dalamnya ada beberapa model yang framework istilahnya. Ada XP, Extreme Programming, itu masih masuk dalam agile development.
ASD, Adaptive Software Development. Yang ketiga ini yang sekarang lagi ramai dibahas di dunia industri atau di dunia startup dalam pengembangan perangkat lunak utamanya. Banyak penelitian tentang Scrum juga, yaitu Scrum. Kalau kalian cari penjelasan tentang Scrum di YouTube, di Google, atau di tempat lain mungkin banyak. Nanti mungkin juga ada pembahasan sendiri tentang Scrum. Yang lain hanya untuk pengetahuan saja, tambahan informasi. Yang keempat di SDM, Dynamic System Development Method, Restyle, FDD, Feature Driven Development, AM, Agile Modeling, atau AUP, Agile Unified Process. Penjelasannya satu-satu. Yang pertama XP atau Extreme Programming. Dipublikasikan atau dikenalkan pertama kali oleh Ken Beck tahun 1999. Ini termasuk metode yang baru ya. Kalau kemarin kita mengenal tentang metode waterfall yang sering dipakai mungkin dalam skripsi dan lain-lain, itu dikenalkan tahun 1970. Kalau ini 1999, menggunakan pendekatan berorientasi objek. Di dalamnya ada istilahnya XP Planning, dimulai dengan pengumpulan user story dari customer yang customer tetapkan prioritasnya. Jadi si developer ini bertemu dengan customer untuk mengerjakan planning dan pengumpulan user story, atau ceritanya bagaimana, atau membuat aplikasi yang seperti apa diceritakan. Setiap story ditetapkan harga dan lama pembangunannya. Jadi setiap apa yang diinginkan itu ditetapkan harga dan kira-kira pembuatannya atau pembangunannya berapa lama. Jika terlalu besar, story dapat dipecah menjadi beberapa story yang lebih kecil. Perisa dan pertimbangan risiko serta jadwal diterimanya hasil increment. Ini yang termasuk XP Planning. Selanjutnya ada XP Design, Extreme Programming Design, berprinsip kesederhanaan, memanfaatkan kartu CRC, Class Responsibility Collaborator. Itu biasanya seperti catatan-catatan itu ya, note, untuk identifikasi dan mengatur kelas-kelas di konsep Object Oriented (OO). Kartu CRC berfungsi untuk menangkap elemen-elemen dari kelas. Jika ditemui kesalahan atau kesulitan, maka dibangun prototipe, langkah disebut spec solution. Lakukan refactoring, yaitu mengembangkan desain dari program yang telah ditulis atau program diperbaiki. Ya, selanjutnya tadi dalam XP atau Extreme Programming ini ada XP Planning, XP Design. Langkahnya cuma 3, yang ketiga yang terakhir ada XP Coding. Siapkan unit test sebelum pengkodean dipakai sebagai fokus pemrograman untuk membuat program. Yang kedua, menggunakan konsep pair programming untuk real-time problem solving dan real-time quality assurance. Atau pair programming itu maksudnya ya berkolaborasi atau satu tim mengerjakan pembuatan atau developmentnya bersama-sama, saling berbagi kode. Dan itu ada untuk tambahannya, itu ada yang namanya XP testing otomatis untuk pengujian software. Gambarannya seperti ini, hampir sama dengan waterfall kemarin. Kalau waterfall itu kalau nggak salah ada 5.
Di sini cuma ada 4, planning, design, coding, testing, release software. Model agile development yang kedua, ada adaptive software development. Ini yang terdiri dari 3 aktivitas, speculation, collaboration, learning. Speculation maksudnya menggunakan informasi awal sebagai misi dari customer, batasan proyek dan kebutuhan dasar untuk didefinisikan rangkaian software increment-nya. Ya mungkin kalau dalam tahap XP tadi XP planning ya, istilahnya mungkin istilahnya yang berbeda di sini speculation, terus dilanjut dengan collaboration, bekerja sama dalam tim saling membantu mengkomunikasikan masalah untuk hasil penyelesaian yang efektif. Yang terakhir learning, menekankan pada proses pembelajaran. Tim pembangun sering merasa sudah tahu semua tentang objek, padahal tidak selamanya begitu. Jadi maksudnya adalah selalu belajar, tidak berakhir itu, tentang bagaimana program itu akan diselesaikan. Tentu saja bekerja sama dengan customer. Ini untuk gambaran ASD, Adaptive Software Development. Speculation, Adaptive Cycle Planning, Mission Statement, Project Constraint, Basic Requirement, kebutuhan dasar, Team box yaitu pembagian waktu pengerjaan, Release Plan, Requirement Gathering, CAD, Minispec. Dan terakhir ini learning, komponen implemented, tested, termasuk dalam testing itu di learning. Focus group for feedback. Focus group itu diskusi istilahnya, saling berdiskusi antar tim untuk menerima atau menghasilkan feedback ya, saran. Formal technical review, postmortem. Setelah itu baru ke release software. Ini yang ketiga yang paling banyak dipakai dan dibahas dalam dunia pengembangan perangkat lunak, dan pelatihannya juga sertifikatnya banyak nyari juga. Pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland pada awal tahun 1990. Agak tua tapi masih banyak dipakai. Pengembangan Scrum selanjutnya dilakukan oleh Sober dan Biddle. Ini gambaran umum framework Scrum ya. Saya ambil dari scrum.org, websitenya, website ofisialnya. Yang pertama ini product backlog. Product backlog itu catatan-catatan apa saja yang akan dikerjakan. Sprint planning yaitu dengan plan secara singkat. Kembali ke sprint backlog. Backlognya disesuaikan kebutuhannya bagaimana. Scrum team ini mengerjakan pengerjaan pengkodean, dan ini di meeting tiap hari, dilakukan meeting tiap hari di tim ini. Habis itu langsung sprint review. Yang terakhir adalah review, biasanya bisa seminggu 2 minggu ada review. Kalau ada evaluasi atau saran, balik lagi ke sprint planning, backlog atau not yang harus dikerjakan apa saja, langsung pengkodean seperti itu. Maksudnya lanjut ke increment atau rilis produk, dan umpama terjadi evaluasi dan lain-lain, balik lagi ke sprint planning. Ini saya ambil gambaran yang mungkin lebih detail ya. Startnya dari sini.
vision, yaitu menentukan apa aja yang akan dikerjakan dengan bertemu dengan customer, mau dibuat apa, user story, diceritakan, deskripsi, uraian sistem, terus ditulis produk backlog-nya, item-itemnya yang mau dikerjakan apa saja, sprint planning, selected product backlog, jadi dipilih dulu yang dikerjakan ini dulu. Dari situ pengerjaan 24 week sprint, daily scrum-nya yaitu pertemuannya tiap 24 jam, maksudnya per hari akan di pagi hari mungkin ke meeting mengerjakan ini. Habis itu dilanjutkan dengan sprint review dan ketemu dengan klien untuk mendapatkan feedback atau saran. Kalau ada evaluasi dan lain-lain, balik lagi ke sprint planning. Di gambaran yang lain, di sini ada beberapa tim. Ini mungkin agak jelas ya. Di sini ada product owner, itu pemilik project owner. Backlog itu seperti ini, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, ditulis semuanya. Nah, tim mengerjakan backlognya satu-satu. Ya, kalau nggak satu-satu per hari ditentukan berapa backlog yang mau dikerjakan. Nah, sebenarnya tidak ada batasan waktu pengerjaannya sesuai dengan kesepakatan. Yang penting tiap hari itu diadakan pertemuan, daily scrum meeting. Nah, pimpinan project dalam pengerjaan ini istilahnya Scrum Master. Scrum Master itu yang mengarahkan, menentukan pengerjaan, memimpin rapat. Terus ada review dan retrospektif. Aktivitas Scrum penjelasannya untuk backlog adalah daftar kebutuhan jadi prioritas customer. Ya, kebutuhan customer itu apa saja, kalau buat aplikasi mungkin absensi dengan barcode atau absensi dengan sidik jari. Nah, kebutuhan yang utamanya apa? Data-data atau sistem yang dibutuhkan ditulis, disebut dengan backlog. Terus sprint, ya ini unit pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan pada proses backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam tempo. Dari dalam backlog itu daftar kebutuhan juga ditentukan juga berapa hari pengerjaannya. Selama proses ini berlangsung, backlog tidak ada penambahan. Selanjutnya Scrum Meeting. Pertemuan 15 menit per hari. Jadi pertemuannya nggak lama. Ini contoh mungkin standarnya 15 menit per hari untuk mengevaluasi apa yang dikerjakan. Jadi tiap hari selalu ada meeting kalau dalam Scrum ya. Beda dengan mungkin metode yang lain. Jadi 15 menit per hari itu dikerjakan untuk mengevaluasi apa yang dikerjakan. Hari ini mau mengerjakan apa, hambatan dibahas juga hambatan yang ada, target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. Selanjutnya ada istilahnya demo, penyerahan implement perangkat lunak ke customer, yaitu customer melihat hasil produk yang sudah jadi, didemonstrasikan, nanti customer akan melakukan evaluasi. Kelebihannya, keperluan berubah dengan cepat, jadi keperluannya itu akan berubah-berubah, nggak ada hal yang pasti. Kapan selesai, kapan ini dan ini. Tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi. Jadi dalam proses ini tidak memerlukan tim yang banyak,
mengurangi biaya otomatis, dan memberdayakan satu sama lain. Kerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi kalau backlog-nya itu ada banyak, bisa dibagi per satu tim, mungkin beberapa orang, satu orang mengerjakan beberapa backlog langsung, atau kebutuhan yang akan digunakan. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Jadi kalau jadi bisa saja mungkin ini udah cukup, ada backlog yang mungkin udah ditulis tapi kalau nggak perlu dikerjakan ya sudah dianggap produk selesai. Kekurangan, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Jadi karena hampir tiap hari meeting mungkin akan terjadi evaluasi tiap hari dan akan terjadi perubahan. Jadi harus siap-siap menerima perubahan. Mungkin apa yang kita kerjakan kemarin ternyata hari ini ada evaluasi harus diganti dan apa harus dirubah seperti itu. Jadi developer harus siap menerima perubahan. Kekurangannya seperti itu. Selanjutnya di SDM Dynamic System Development Method menyajikan kerangka kerja atau framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas. Di sini membangun proyek perangkat lunak dengan cepat, yaitu 80% dari proyek diserahkan, 20% dari waktu total untuk menyerahkan proyek secara utuh. Di SDM dapat dikombinasikan dengan XP atau Extreme Programming, model yang pertama tadi. Aktivitas dalam DSDM ada dua, feasibility study dan business study. Selanjutnya yang kelima, model yang kelima namanya Crystal. Digunakan oleh Cockburn dan Hacksmith. Disebut keluarga dari proses model yang membolehkan perubahan atau berkembang berdasarkan karakteristik permasalahan. Ini menekankan pada komunikasi face to face. Sekarang mungkin agak susah ya, harus face to face. Menggunakan ruang kerja refleksi untuk melihat kebiasaan kerja dari tim atau sebagai bentuk evaluasi terhadap kerja tim. Selanjutnya ada FDD, Feature Driven Development. Penekanannya pada pendefinisian fitur-fitur. Jadi fitur-fitur itu dihitung fiturnya apa saja, karena tiap fitur merupakan value atau nilai bagi customer yang dapat diimplementasikan dalam 2 minggu atau kurang. Jadi setiap fitur-fitur itu contoh fitur ya, fitur login, fitur pemesanan. Ya, setiap proses dalam pengembangan perangkat lunak atau proses yang terjadi ini namanya fitur ya. Menggunakan template fitur, daftar fitur dibuat dan perencanaan dilakukan berdasarkan fitur. Proses desain dan konstruksi digabung. Setelah fitur-fitur tadi dibuat, digabungkan untuk menjadi sebuah produk perangkat lunak. Gambarannya seperti ini. Development overall model with a feature list, fiturnya di list atau digambarkan. Perencanaan sesuai dengan fitur, tiap fitur dikerjakan berapa hari. Nantinya with by fitur, yaitu pembangunan perangkat lunaknya. Selanjutnya ada agile modeling. AM adalah suatu metodologi yang praktis
untuk dokumentasi dan pemodelan sistem perangkat lunak. AM adalah kumpulan nilai-nilai, prinsip, dan praktek-praktek untuk memodelkan software agar diaplikasikan pada software development. Prinsip-prinsip AM membuat model. Kalau tadi kita fokus pada fitur, di sini fokusnya pada model, yaitu menggunakan multiple model. Tiap model memiliki aspek yang berbeda dari model lain. Selanjutnya adalah model Agile and Unified Process. Modeling representasi UML dari fungsi dan masalah yang sudah didefinisikan. Ini tahap-tahapannya. Modeling, implementation, testing, seperti pada XP, tim mendesain melakukan testing untuk memastikan apakah shortcut dibuat sesuai dengan kebutuhan. Terus ada tahap deployment, yaitu fokus pada penerimaan software increment dan evaluasi dari customer. Ada configuration and project management dan environment management, yaitu menyelesaikan infrastruktur termasuk peralatan dan teknologi pendukung lainnya yang tersedia untuk tim. Selain Scrum Master, itu sebenarnya untuk pengetahuan saja, karena Agile Development yang sekarang difokuskan yaitu framework Scrum Master. Sampai banyak pelatihan-pelatihan yang ada. Kalau kalian cari di Google, pelatihan Scrum Master itu ada banyak. Ini contohnya saya ambil di Arkademi. Kalian bisa lihat website-nya di Arkademi, itu penyedia kursus online. Dia juga ada kursus Scrum Project Management. Di Indonesia Scrum Master juga ada. Sampai dibuatkan kursus dan bersertifikat seperti ini karena kebutuhannya sangat banyak. Dibandingkan dengan model-model yang lain, Scrum Master paling banyak digunakan dan dicari. Kalau kalian cari juga lowongan kerja Scrum Master, banyak di beberapa perusahaan. Scrum Master itu yang menjadi pimpinan dalam pelaksanaan proyek pengembangan perangkat lunak dengan framework Scrum. Dia menentukan backlog, dia memimpin evaluasi tiap hari. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, tugasnya, sebenarnya saya pengen tugasnya untuk pertemuan kali ini itu melanjutkan tugas pertemuan yang kemarin, pertemuan yang kemarin. Tapi kalau saya lihat, yang tugas kemarin yang mengumpulkan baru dikit. Kalau saya lihat di spreadsheet ini yang mengumpulkan hanya baru beberapa orang. Dari jumlah daftar absensi itu 29 orang. Ini sebenarnya baru ada 4 orang. Untuk tugasnya yang sekarang tidak ada hubungannya dengan yang tugas yang kemarin.
Karena saya masih menunggu yang belum mengerjakan tugas yang kemarin, baru kita akan bahas tugas tentang perancangan perangkat lunak. Nanti kita lanjutkan ke implementasi dan pengujian mungkin terakhir, bagaimana pengujian perangkat lunak. Di pertemuan sekarang, tugasnya adalah baca dan review jurnal tentang Agile atau Scrum. Jadi sekarang banyak juga yang mengambil skripsi dengan metode atau pembahasan tentang Scrum atau Agile Development. Ini untuk menambah pemahaman kalian tentang apa yang dimaksud dengan Scrum, Agile Development. Silakan kalian baca 3 jurnal untuk penelitian. Yang pertama, implementasi framework Scrum dalam pengembangan sistem informasi jabatan fungsional akademik. Linknya ada di PowerPoint. Yang kedua, implementasi model Scrum pada sistem informasi seleksi masuk mahasiswa Politeknik Pariwisata, dan analisa pengaruh faktor Adobe Scrum pada startup digital. Kalian baca tiga jurnal ini, kalian reviewnya cukup 1 saja. Reviewnya cukup 1 saja, pilih salah satu. Membesar konteksnya mana? Reviewnya cukup 1 saja ya. Cara reviewnya, jadi kalian baca, yang pertama baca dulu semuanya, terus kalian buat laporannya atau reviewnya dalam bentuk Word. Formatnya mungkin saya kasih contoh. Pilih salah satu yang menurut kalian paham maksudnya gimana. Prosesnya kalian tulis yang pertama dalam bentuk tabel ataupun paragraf, nggak apa-apa, judul, pembahasan, apa saja yang dibahas. Kalau di situ ada kesimpulan atau pengujian dan lain-lain, kalian jelaskan kesimpulannya itu diambil dari mana, kesimpulannya itu apa saja. Pembahasan yang termasuk ini ada mungkin proses Agile Development atau ini yang dijelaskan ya, atau Scrum-nya. Itu aja cukup. Kalau ada gambar dan lain boleh ditampilkan di laporan, sehingga masing-masing akan tahu apa sih dalam proyek atau rekayasa perangkat lunak ini. Maksudnya implementasi framework Scrum itu bagaimana? Kenapa dia digunakan dalam pembangunan sistem informasi atau sistem informasi seleksi masuk? Kalau yang ketiga ini cuma analisa pengaruh Scrum itu apa dalam startup digital.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah dikumpulkan sama seperti kemarin di website, ada tugas 2, ada form, ada Google Form linknya. Silakan diklik. Laporannya di-upload di Google Drive. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Dalam mata kuliah rekayasa pangkal lunak, ya saya harap masing-masing sudah ngerti, paham bagaimana proses pembuatan perangkat lunak. Dan salah satu metode yang digunakan adalah dengan gel development atau Scrum. Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin sudah cukup. Sisa waktunya bisa kalian gunakan untuk baca jurnal dan review mungkin. Masih ada waktu sampai jam waktu selesai jam 10 ya. Jam 1 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas kedatangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Materi bisa dilihat di e-kampus atau di website saya.